Studi Ilmu Keperawatan. Kesempatan ini saya akan memperagakan skill memandikan bayi baru lahir. Prinsipnya memandikan bayi baru lahir ini tujuannya adalah untuk membuat bayi menjadi nyaman, kemudian bersih, dan tentunya terhindar dari resiko infeksi. Memandikan pada bayi itu ada dua cara, yaitu memandikan langsung di bak mandi dan memandikan dengan cara spon atau di washlet. Dan itu tergantung kondisi bayinya. Bayi baru lahir kita mandikan sebaiknya adalah 6 jam sampai dengan 8 jam setelah dilahirkan. Baik teman-teman, untuk memandikan bayi ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan dulu lingkungan dan pasiennya atau bayinya. Lingkungan kita siapkan untuk AC, kemudian juga jendela ini sebaiknya kita tutup sehingga akan mengurangi atau meminimalkan bayi terkena hipotermi. Kemudian kita siapkan alat dan bahannya. Alat bahan yang harus kita siapkan untuk memandikan bayi, yang pertama di sini ada 2 buah handuk ya kering, kemudian 2 buah washlet, kemudian kita siapkan apron atau baraskot, kemudian ada cotton bud, kapas cebok, termometer. Kita siapkan juga baby oil, kemudian sabun ya, bisa juga sabun plus sampo, kemudian minyak telon, kasa steril, sisir, 1 buah bengkok, dan kemudian perlengkapan bayi ya, ini terdiri dari pernel, kemudian baju bayi, popok ya, sarung tangan, sarung kaki, topi, ini bisa dilengkapin. Kemudian juga 2 buah ember ya, ini yang berisi air hangat ya. Air hangatnya ini suhunya sekitar 37 sampai dengan 38 derajat Celcius. Kita bisa mengukur suhu air ini dengan menggunakan termometer air, atau juga kita bisa mengukur dengan menggunakan sikut. Sebelum kita melakukan teknik memandikan pada bayi, kita lakukan dulu cuci tangan yang baik dan benar. Kemudian setelah itu kita keringkan. Setelah kita melakukan cuci tangan, tahap selanjutnya adalah kita mempersiapkan seluruh peralatan yang akan digunakan untuk memandikan bayi. Di antaranya di sini kita siapkan dulu alas ya untuk memandikan bayi, kemudian handuk kering setelah bayi mandi, dan juga pakaian lengkap ya sebagai pakaian ganti setelah bayi dimandikan. Pakaian bayi ini kita siapkan dalam kondisi siap pakai sehingga tidak terjadi atau meminimalkan terjadinya hipotermi. Begitu juga dengan bahan-bahan yang kita gunakan untuk memandikan bayi, ini kita siapkan dekat dengan area bayi sehingga resiko jatuh pada bayi itu bisa kita hindarkan. Tahap selanjutnya adalah kita akan memulai memandikan bayi. Terlebih dahulu kita akan melakukan informed consent kepada orang tua bayi. Selamat siang Ibu. Siang Bu. Ibu, adanya mau kita mandikan dulu karena sekarang ini adanya sudah 8 jam setelah dilahirkan. Bagaimana kondisinya sekarang Ibu? Anaknya segimana sekarang Bu? Baik aja sih Bu. Oh iya, jadi boleh kita mandikan ya Bu ya? Ya baik Bu. Ya, adek kita mandi dulu ya. Setelah kita melakukan informed consent dengan orang tua bayi ya, dan kita jelaskan tujuan dari intervensi yang kita lakukan,
Kemudian kita letakkan bayi di atas perlak untuk memandikan, dan terlebih dahulu kita gunakan handscoon ya. Setelah itu kita buka pakaian bayi ya, dan yang pertama kali kita lakukan adalah memastikan dulu apakah bayi ini bisa kita mandikan di air atau cukup di lap saja. Oke. Indikasi bayi dimandikan di air di dalam bak air itu kalau suhunya dalam batas yang normal, yaitu di rentang 36,5 sampai dengan 37,5. Apabila kondisi bayi tidak memungkinkan, kita bisa menunda bayi memandikan di bak mandi, cukup dilakukan spons saja. Oke, Adek, suhunya 36,5 normal ya Dek ya. Jadi sekarang kita mandikan. Nanti mandikan pakai air ya. Oke, selanjutnya kita lihat terlebih dahulu bagian genitalia bayi, apakah bayi ini pup atau tidak. Kalau misalnya bayi ini pup, itu terlebih dahulu harus kita bersihkan dulu. Oke, adanya ya, kita bersihkan dulu ya nak ya. Bentar ya, adek mau mandi biar cantik. Cara melakukan pembersihan bagian genitalia, kita bersihkan dari bagian atas ke bagian bawah, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, kita simpan ya Dek ya, ini popoknya banyak bekas nya nih. Setelah kita bersihkan bagian genitalia, handscoon yang sudah kita gunakan untuk membersihkan bagian genitalia kita lepaskan terlebih dahulu. Kemudian kita ganti dengan yang baru. Setelah kita membersihkan bagian genitalia, kemudian kita lepaskan pakaian atau baju bayi. Kita perhatikan bayi ya agar tidak terjadi hipotermi. Pada saat memandikan, bayi tetap bisa kita jaga kehangatannya ya. Dan langkah yang pertama kita bersihkan dulu bagian mata, kemudian telinga atau lipatan-lipatan dari kotoran yang menempel di kulitnya. Kita bisa menggunakan kapas baby oil ya, atau juga bisa menggunakan kapas air hangat. Kita bersihkan mata terlebih dahulu dari bagian dalam ke luar. Kemudian juga kita bersihkan bagian telinga, bagian dalam dan juga bagian belakang telinga. Ya, selanjutnya kita juga bersihkan bagian lipatan-lipatan seperti di leher, kemudian di ketiak, di telapak tangan dan sela-sela jari, ya, kemudian di bagian selangkangan dan juga di bagian lipatan kaki. Kemudian jika bagian telinganya kotor, kita bisa menggunakan cotton bud, tapi tidak boleh terlalu dalam ya. Ini bisa kita bersihkan hanya bagian luarnya saja. Langkah selanjutnya kita akan masuk ke teknik memandikan bayi. Yang pertama adalah kita basahi dulu tubuh bayi dengan menggunakan air hangat. Terlebih dahulu kita cek dulu suhu air ya, dengan cara kita bisa menggunakan sikut ya. Suhunya ini
hangat kuku tadi di antara 37 sampai dengan 39 derajat Celcius. Ya, kita bersihkan dulu tubuh bayi dengan menggunakan air, kemudian ke kepala, ke bagian leher, badan, ya, kemudian tangan, bagian punggung, kaki, dan terakhir bagian genitalia. Kemudian setelah itu kita sabun, ya, atau berikan sampo dan sabun pada tubuh bayi. Yang pertama kita bersihkan bagian kepalanya. Ini kita bisa mengangkat sedikit bagian kepala bayi. Untuk membersihkan bagian kepala, ini kita bisa menggunakan sisir untuk mengambil kotoran-kotoran pasca persalinan. Kemudian kita bersihkan sama bagian leher atau lipatan-lipatan, ke bagian ketiak, ke bagian dada, kemudian punggung, tangan, bagian kaki, dan terakhir ke bagian genitalia. Setelah bayi kita berikan sabun, ya, kemudian kita angkat terlebih dahulu busa sabun dan juga kotoran-kotorannya, sehingga akan menghindari terjadinya resiko jatuh, ya, akibat licin pada saat kita memandikan di bak mandi. Oke, kita bersihkan, kita keringkan terlebih dahulu. Dengan langkah yang sama, bagian genitalia itu bagian yang terakhir. Baik, setelah kita angkat busa sabun dan kotorannya, kita akan mengangkat bayi ke bak mandi, ya. Cara mengangkat bayi ke bak mandi ini harus kita perhatikan untuk menghindari kembali bagaimana resiko jatuh di bak mandi. Caranya adalah kita mengunci bagian tubuh bayi, ya, dengan cara memasukkan 4 jari tangan ini ke bawah ketiak bertemu dengan ibu jari sehingga tangannya terkunci. Dan leher bayi ini kita sanggah dengan menggunakan pergelangan tangan kita. Kemudian tangan yang non-dominan kita angkat bokongnya dan baru kemudian kita masukkan ke dalam bak mandi. Bak mandi ini kita isi dengan air sekitar 3/4 dari ember, ya, atau dari baskom. Biarkan bayi ini terendam, ya, karena kalau sudah di dalam bak mandi dia akan merasa nyaman, ya, enak. Kemudian baru kita bersihkan. Kita siram mulai dari wajah, kemudian di bagian kepala, ini bisa dilakukan sekitar 5 sampai dengan 10 menit, ya. Jadi kalau misalnya airnya tetap hangat, ini tetap bisa kita lakukan sampai dengan 10 menit karena bayi akan merasa nyaman kalau sudah masuk ke dalam air. Nah, sambil memandikan, merendam bayi di bak mandi, kita perhatikan bagaimana kondisi tali pusat, ya. Apakah tali pusatnya mengalami atau ada tanda-tanda infeksi atau tidak? Seperti ada kemerahankah di sini atau tidak? Kemudian dilihat apakah ada pusnya atau tidak, ya, ada pembengkakan atau tidak. Ini sambil kita buka, kita bersihkan dan kita perhatikan. Oke, kemudian ini tali pusatnya tetap kita boleh bersihkan, ya, kita siram dengan menggunakan air hangat. Setelah kita bersihkan bagian depan, kemudian kita juga membersihkan bagian belakang. Ya, caranya ini sama, tetap kita harus bisa mengunci badan bayi sehingga tidak terjadi resiko jatuh atau terpeleset. Ya, ini ada 2 cara. Bisa kita dengan cara langsung membalikkan, tangan kanan kita megang ketiak atau tangan bayi yang sebelah kiri, kemudian langsung kita balikan. Ya, jadi seperti ini juga bisa. Kita bersihkan bagian belakangnya, lengan kita ini bisa melindungi
kepala bayi ya dari benturan terhadap tempat mandi atau ember. Kalau misalnya sudah selesai, kemudian kita kembalikan bayi dan keringkan tubuh bayi. Pastikan tubuh bayi ini terselimuti dengan rapih ya, sehingga bayi tidak mengalami hipotermi. Oke, kemudian tidak perlu kita menggosok-gosok tubuh bayi ya, karena kulitnya masih sangat sensitif ya, sehingga kita cukup menekan-nekan saja ya. Dan bagian kepala ini harus dipastikan terlebih dahulu kering ya, karena resiko hipotermi paling tinggi, paling besar itu pada area kepala bayi. Setelah kita mengeringkan bayi, langkah selanjutnya adalah kita melakukan perawatan tali pusat. Untuk prinsip perawatan tali pusat adalah bersih kering ya. Jadi sudah tidak lagi kita menggunakan kompres kasa betadin atau menggunakan bahan yang lainnya. Jadi cukup kita hanya membiarkan tali pusat itu terbuka dan mengering dengan sendirinya, atau kalau misalnya kita tidak yakin, kita bisa menggunakan kasa steril yang kering. Kita tutup dengan menggunakan kasa steril yang kering. Baik, kita akan rawat dulu tali pusat. Kita gunakan kasa steril. Kita bisa membersihkan tali pusat itu hanya dengan cara mengoleskan saja. Caranya adalah kita pegang bagian penjepit tali pusat, kemudian kita bersihkan dari bagian ujung ke bagian pangkal. Baru untuk menghindari terjadinya resiko infeksi apabila orang tua atau di rumah tidak yakin dengan kondisi lingkungan, kita bisa menutup tali pusat ini dengan menggunakan kasa steril. Oke, caranya ini bisa kita lakukan kasa steril dilipat segitiga, dilipat menjadi segitiga, kemudian kita masukkan ke bagian bawah tali pusat, kemudian kita bungkuskan. Oke, ini boleh diikat asal tidak kencang atau cukup kita selipkan saja sehingga memudahkan pada saat kita mengganti tali pusat berikutnya. Setelah kita merawat tali pusat, kemudian kita pakaikan pakaian bayi. Ini kita pindahkan ke bagian pakaian bayi. Kemudian kita berikan bayinya minyak telon. Tujuannya adalah untuk menghangatkan tubuh bayi. Cukup kita oleskan di bagian dada, kemudian di bagian perut, dan juga di bagian punggung. Oke, adik udah selesai ya. Sekarang kita pakai baju ya Nah ya. Jangan pipis dulu, kamu udah cantik. Cantik ya, udah seger, udah mandi. Pakai kaos kaki ini ya Nak. Kaki tangannya, coba pinjam. Pinjam, tangannya pinjam ya. Ya. Setelah kita gunakan pakaian bayi, kemudian kita selimuti bayi atau bedong bayi. Pembedongan ini tidak perlu terlalu ketat ya. Jadi untuk membedong bayi kita bisa menggunakan teknik diikat atau seperti teknik amplop. Oke, caranya ini kita cukup lipat ke bagian dalam
tubuh bayi ya. Kemudian kita lipat bagian bawah ke bagian atas ya. Kemudian yang sebelah kirinya ini kita lipat ke bagian yang tertutup. Oke. Baru kemudian setelah itu kita sisir kepala bayi. Ya, udah cantik ya nak ya. Setelah itu kita pasang topinya. Ya, untuk menghindari terjadinya hipotermi. Oke, sudah selesai Adek. Setelah itu kemudian kita kembalikan lagi kepada orang tua bayi. Ya, Ibu, bayinya sudah kita mandikan ya. Sudah segar juga. Nanti setelah ini Ibu susuin kembali ya, sehingga bayinya akan lebih nyaman kembali. Sudah cantik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, selamat istirahat Ibu dan adiknya. Assalamualaikum. Ya, setelah selesai melaksanakan kegiatan memandikan bayi, kemudian kita rapikan kembali alat-alat ya, dan kemudian kita pamit kepada keluarga pasien. Baik, demikian demonstrasi yang bisa saya peragakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.